Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin jamaah, kita masih di Islam itu indah dan kita masih bersama guru-guru kita yang tercinta, Masya Allah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema jangan gugat aku nak. Mungkin banyak dari jamaah yang suka ngelihat berita, waduh banyak nih anak yang menggugat orang tuanya di dunia. Tapi ingat loh jamaah, kita hidup gak cuma di dunia, ada yang namanya akhirat. Kita tanya sama Ustadz Syam, kita pelajari pagi hari ini. Ustadz Syam, aku mau nanya. Bismillah. Gak cuma di dunia, tapi ada yang namanya akhirat. Masya Allah. Aku pengen tahu, benarkah kelak antara orang tua dan anak nanti juga akan saling menggugat di akhirat? Baik. Dan jamaah juga pasti pengen tahu apa sih yang menjadi penyebabnya Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi kembali guruku Ustadz Maulana Habib Muhammad, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Salah satu pelajaran yang paling penting untuk kita tanamkan adalah akidah atau tauhid itu sendiri. Dan salah satu rukun iman itu beriman kepada hari akhir. Karena kita membatasi perlakuan kita di dunia karena kita percaya ada pertanggungjawaban di hari akhirat nanti. Dan manusia akan diperlihatkan segala amalnya di dunia, baik itu amal buruknya, amal baiknya, segala yang pernah mereka lakukan, termasuk mereka akan mempertanggungjawabkan setiap detik, menit, jam, waktu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang dituntut kepada orang tua dalam Al-Qur'an, ba'da an aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, yang mengikrarkan dirinya sebagai orang yang beriman, maka jaga diri kalian dari api neraka, akan tetapi bukan hanya diri kalian, juga keluarga kalian. Dalam hal ini tanggung jawab seorang orang tua terhadap anak-anaknya pun menjauhkan anak-anaknya daripada api neraka. Banyak di antara kita mungkin tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, sekarang kan eranya mungkin belajar online gitu. Betapa banyak orang tua ini yang takut banget misalnya anaknya terlambat untuk yang namanya ikut online gitu, ikut belajar online, atau anaknya tuh dijagain banget. Kenapa buru-buru pulang? Nih anak-anak mau sekolah online nih, nggak ada yang jagain. Anak-anak mau berangkat sekolah, mereka sangat memperhatikan kalau anaknya terlambat masuk ke sekolah. Tapi ternyata betapa banyak orang tua yang lupa memperhatikan untuk anaknya supaya tidak terlambat masuk surga. Mereka khawatir anaknya terlambat masuk sekolah, tapi mereka tidak terlalu khawatir anaknya terlambat masuk surga. Mereka khawatir anaknya terlambat untuk masuk yang namanya kelas online, tapi mereka tidak khawatir ketika anaknya terlambat untuk melaksanakan ibadah sholat. Berarti seorang orang tua yang seperti ini, nanti ada sebuah riwayat disebutkan bahwasanya seorang orang tua sudah mau melangkahkan kakinya menuju surga. Lalu sang anak mengatakan, "Ya Allah, tunggu dulu, engkau takdirkan orang tuaku masuk surga, sedangkan aku masuk neraka. Tidakkah engkau ya Allah sang maha mengetahui, engkau sangat tahu bahwa aku melakukan ini di dunia bukan karena keinginanku, tapi orang tuaku yang tidak pernah menuntutku dan menuntunku untuk melakukan kebaikan. Maka saling tuntutlah seorang anak dan orang tua di akhirat. Begitu pula sebaliknya, ada orang tua mungkin yang mengatakan nanti di akhirat, ya Allah, aku melakukan ini karena anakku, aku melakukan ini karena keluarga. Maka na'udzubillahi min dzalik, jikalau di dunia saja ada persidangan yang mungkin masih ada orang yang lolos darinya karena manusia tidak luput daripada kesalahan, akan tetapi persidangannya Allah Subhanahu wa taala fi yaumil mizan, di hari penimbangan nanti tidak akan ada yang bisa luput darinya, sehingga kita mestilah lebih khawatir dengan pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pemandangan akhirat itu sangat yang namanya lengkap. Ada orang yang saling tuntut, tapi ada juga orang yang saling memaafkan gitu. Maka Rasulullah pernah tersenyum menceritakan tentang seorang pembunuh yang dibunuh nih saling memaafkan di akhirat.
Karena mereka yang namanya mencintai dan membenci karena Allah. Seharusnya kita sebagai keluarga tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari teman-teman milenial sekalian, ketika kita mencintai orang tua kita, kita wajib mencintai mereka, memuliakan mereka. Namun cintai dan muliakanlah karena Allah. Ketika pun kita membenci orang tua kita, jangan membenci orang tua karena sosoknya, tapi bencilah karena Allah. Karena Allah maksudnya apa? Oh, orang tuaku belum mau sholat, orang tuaku belum mau ibadah. Membencinya bukan karena orang tuanya, tapi membenci dan mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, berarti memang pentingnya pendidikan agama sejak dini Aduh, dari orang tua ke Masya anak ya Ustadz ya. Allah, iya. Ya seperti tadi Ustadz yang bilang takutnya Mungkin kayak ketika aku di nih belum akhir- sadar gitu. Ya. Mungkin teman-teman milenial belum sadar, tapi nanti akan sadarnya setelah menjadi orang tua. Alhamdulillah, misalnya takutnya kalau saling menuntut di akhirat itu ya Ustadz Syam ya. Terima kasih Ustadz Syam untuk Sama-sama, penjelasannya. Tapi menarik sekali Ustadz Syam bilang kalau pengadilan di dunia ada apalagi di akhirat. Mungkin di dunia bisa lolos karena kita manusia tidak luput dari salah, tapi di akhirat kita tidak bisa lolos dari itu. Semoga kita tidak cuma saling menuntut, tapi kita bisa saling memaafkan jamaah yang ada di rumah. Baik, kita lanjutkan lagi jamaah. Aku punya parodi lagi nih, lucu nih, ibu dan anak tirinya. Kita lihat tayangannya jamaah. Silakan. Uang ibu hilang. Kok bisa hilang? Emang ibu naruh di mana? Maksudnya gimana? Ibu naruh uangnya di mana? Di lemari. Pasti Kak Okom yang nyuri. Maksudnya gimana, Un? Itu pasti anak tiri ibu si Okom yang nyuri. Si Okom? Ku menangis. Okom, ibu mau tanya, apakah Okom nyuri uang ibu? Enak aja nuduh-nuduh. Emang ibu punya uang dari mana? Maksudnya gimana, Okom? Ibu punya uang dari mana? Ibu punya uang warisan dari kakek kamu abis ngejual pohon orang. Tuh. Berarti kalau identiknya selalu kayak gitu ya. Kalau anak tiri itu biasanya kidal tuh Ustadz Syam. Apa tuh kidal? Anak tiri. Kiri. Ya Allah ya Rabbi. Masih Tiri, pagi. bukan kiri, tiri. Kiri ya. Apaan sih? Lucu. Intermezzo aja jamaah yang ada di rumah. Baik, udah kita lanjutin aja deh. Baik. Habib Muhammad Syahab. Siap. Aku mau nanya yang tadi nih Habib, bagaimana jika ternyata yang menggugat sesuatu seperti harta maupun warisan adalah sosok anak tiri, Bib? Kenapa sih harus disebut-sebut kayak gitu? Terus Baik. ada nggak sih sebenarnya batas antara hak anak tiri yang harus diberikan oleh orang Baik, tua? pertama insya Allah kita teruskan sedikit yang tadi. Oke, silakan Habib Baik, Muhammad Syahab. intinya apabila ada hutang piutang apakah boleh menagih? Ya. Boleh ya, boleh, tapi kecuali madhab dari Hanabil. Imam Ahmad bin Hambal tidak boleh sama sekali. Nah, kalau ada tagih menagih kan namanya ada sanksi. Ya. Kalau ada laporan itu kan namanya ada sanksi, penjara atau segala macam. Dalam Asy-Syaikh Imam Ramli mengatakan dalam kitab Nihaya Muhtaj itu dikatakan seorang syariat ajaran agama Allah tidak membenarkan seorang anak memberikan saksi atau menghukum kepada kedua orang tuanya. Di dalam kitab Nihaya Muhtaj, Syekh Imam Ramli mengatakan walaupun boleh dilihat kalau memang mampu tagih, kalau tidak mampu tidak usah ditagih sama sekali. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan la yutalib, tidak perlu menagih kepada kedua orang tua. Kalau dia minta bayar susunya, nggak bisa kebayar anak. Iya, Masya Allah. alhamdulillah. Orang tua tidak ada batasnya. Baik. Baik. Kemudian hak anak tiri kepada ayah tiri. Ya. Hukum dulu. Hukum ini nafagah ini dalam kitab I'anatul Talibin. Itu asbabun nafagah thalatha. Yang menyebabkan orang mendapatkan nafkah itu ada 3. Pertama zaujiyah dengan sebab suami istri, wajib suami memberikan nafkah kepada istrinya, atau qarabah, kerabat nasab, ya. Kemudian milik, kepemilikan. Nah, apakah hukum anak tiri? Hukum anak tiri artinya secara hukum anak tiri tidak dapat waris daripada ayah tirinya. Jadi apa yang mau dituntut? Gak ada yang dituntut ya, Bib? Nah, Mungkin anak hal lain, Bib? tiri tidak mendapatkan waris daripada ayah tirinya. Ini secara hukum. Tapi kita baca sejarahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti anak tiri itu seperti mungkin dikidalkan atau ditirikan. Tidak. Dengan sebab pernikahan juga artinya ada tanggung jawab di sini. Bukan dilantarkan tidak, bukan hanya
seperti lagu sayang sama ibunya saja tidak sayang sama anaknya misalnya Ya. seperti itu. Nah, tidak seperti itu juga. Jadi tetap walaupun nafkah, sebenarnya nafkah tidak berkewajiban full diberikan kepada anak tiri. Tapi kalau kita bicara sejarah, mencontoh kan setiap sesuatu itu kan ittiba. Mencontoh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengajar, mendidik anak tirinya. Nabi sangat baik dan menganjurkan ibadah dan mendidik kepada anak tiri daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mubarik alaihi wa ala alihi. Jadi kalau ditanyakan batasannya apa saja hak anak tiri yang harus diberikan orang tua angkatnya, ya pendidikan. Ya mau tidak mau kan orang tua karena sudah menjadi anaknya walaupun tidak wajib tapi diberikan nafkah. Nah tapi tidak lebih dari itu atau yang mendapatkan waris atau anak tiri berhak menuntut kepada anak tirinya. Maksudnya yang dituntut itu apa? Kalau dituntut itu waris ya tidak berhak anak tiri mendapatkan waris daripada orang tuanya. Jadi sebenarnya subhanallah. Makanya sebelum nikah Ustaz Syam, tapi kalau Ustaz Syam insya Allah sudah tidak diragukan lagi. Amin. Amin. Apalagi Ustaz Maulana insya Allah dapat lagi. Amin. Dan seperti itu. Ya Allah, amin. Artinya belajarlah agama. Enggak main tuntut sana, tuntut sini, sanksi sana, sanksi sini. Sesuaikan jalankan hidup kita dengan syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Berarti ya memang maupun itu anak kandung, anak tiri, ya orang tua wajib lah ngasih nafkah, pendidikan, kasih sayang jamaah yang ada di rumah. Semua itu ya biar nggak ada perbedaan itu ya Bib ya. Terima kasih Habib Muhammad Syahab untuk penjelasannya. Yuk sayangin anak kita, orang tua juga sayangin orang tuanya ya. Kita sama-sama belajar pagi hari ini jamaah. Kalau gitu langsung aja jamaah. Kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak kepada jamaah yang ikut serta bergabung di Islam Tinda dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan buat Islam Tinda. Masya Allah, karena kita sudah memilih 2 pertanyaan yang insya Allah bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lainnya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung pertanyaan pertama dari Instagram Islam itu Indah. @rema1983. Hashtag tanya dong Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Katanya kalau kita zalim pada orang tua kita, maka Allah juga akan menjadikan anak kita zalim pada diri kita. Apa benar begitu guru? Berarti jadi salah menyalahkan ya guruku. Maaf ya, makasih. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak Ananda Rehimal 1983. Saya kira Wonder Woman 84 ya. Masya Allah, bagus. Ini pembelajaran besar buat kita. Sebenarnya ketika orang dalam hal ini kita durhaka sama orang tua, bisa jadi nanti kita akan dapat teguran dari anak kita sendiri. Napa nih di setu sesana mendidik anak kamu atau anakmu. Begitu tuh pesan orang tua. Nanti engkau akan rasakan siksanya, susahnya mendidik anak ketika kau punya anak nanti. Makanya kadang-kala terjadi ketika ada orang mau melahirkan, susah melahirkan. Maka dia cari ibunya untuk dicuci kakinya. Nah itu kan seperti itu. Artinya apa? Oh betapa susahnya orang tua. Saya pernah ngiris-ngiris daging itu sampai saya meneteskan air mata. Kenapa? Karena saya kalau dulu waktu kecil mau makan minta daging dipotongin lagi, kasihan. Oh, ternyata setengah mati tuh orang tua kalau membuat masakan. Jadi kita baru sadar susahnya menjadi orang tua ketika kita menjadi orang tua itu sendiri. Makanya anak dalam hal ini durhaka sama orang tua, tunggu engkau akan diingatkan oleh anakmu dengan datangnya anak yang menyadarkan untukmu akan kedurhakaan terhadap orang tua. Maka karena azab durhaka itu langsung dikasih di dunia, langsung. Itu tidak ditunda-tunda, bahkan tersiksa dengan pendidikan anak dan menjadikan anak sebagai nasihat dan menjadi pelajaran untuknya. Subhanallah. Jadi betul itu Sati kalau misalnya Pakro, ada langsung terbalaskan tab. langsung dapat sanksinya. Langsung dapat. Ini pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim, pertanyaan berikutnya. Siap. Dari Instagram Agi Rafli. Rizky. Ya, Tanya dong Ustadz. siap. Mau nanya nih, saudara saya suka bilang kepada ibunya,
Soklah tukar tambah ibu saya sama mie. Astagfirullahaladzim. Saya aja baca ini kaget. Masa orang tuanya mau tukar tambah sama mie? Mie apa ini, Ustaz? Mie? Itu enggak usah disebut namanya. Itu gimana tuh hukumnya? Ya Allah ya Rabbi, jelas daripada kedurhakaan itu ada kedurhakaan secara sikap, ada kedurhakaan secara kita bermuka masam di hadapan orang tua, ada kedurhakaan berbentuk verbal, ucapan, dan salah satunya adalah seperti tadi, soklah tuker tambah aja ibuku sama mie. Ya kalau ada anak yang mengatakan demikian, jelas itu termasuk daripada kedurhakaan. Yang mau mengatakan demikian, main-mainlah ke panti asuhan. Lihatlah anak-anak yang mungkin udah nggak punya ibu, yang nggak pernah merasakan kasih sayang daripada ibunya. Kalaupun mungkin ibunya bukan orang yang baik, bukan orang yang salehah, setidaknya kita pernah menyakitinya dengan kita yang namanya di kandungannya. Setidaknya kita pernah yang namanya merasakan bahwasanya kita pernah menyakiti orang tua fisiknya ketika melahirkan kita. Jadi ingat-ingatlah itu, janganlah berkata demikian. Baik, subhanallah. Tabe, ada pertanyaanku Ustaz. Pertanyaannya apa? Bagaimana balasannya di dunia dan akhirat kalau ada anak yang tega menggugat orang tuanya sendiri, apalagi dalam hal money? Oke, gini. Azab atau siksaan bagi anak yang menggugat orang tuanya akan saya jelaskan setelah yang satu. Seriusnya mau lagi Pak Ustaz. Kalau begitu jangan kemana-mana ya jamaah. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.